Halo, kembali bersama saya Cesario di Bingkai Cerita Rakyat. Di sini tuh berbagi cerita inspirasi untuk tanah Papua yang lebih baik. Oke, pada episode kali ini saya bersama kedua narasumber yang telah kita undang ke studio bicara. Ada Pamela dan ada Otto. Nah, ya. Kedua narasumber ini saya bilang dong dua ini telah mengikuti kegiatan juara 3. Iya, juara 3 betul toh? Juara 3. Berapa bulan yang lalu. Terima kasih kamu udah bisa hadir di sini. Kami mengundang kemarin walaupun dadakan sih, tapi tidak bisa ya. Bisa aman. Di kita saat ini akan berdiskusi dengan teman-teman. Kita sharing-sharing sih sebenarnya teman-teman aktivitas selama mengikuti kegiatan juara 3. By the way, kamu udah dapat informasi untuk kegiatan waktu itu tuh dari mana? Maksudnya kamu udah dapat informasi, Pamela? Kalau saya pribadi dari ibu dosen, Ibu Dila di Fakultas Kehutanan, Ibu kirim link. Oke. Ibu bilang coba daftar, siapa tahu lulus. Jadi ada berdua sama teman, terus kita dua sama-sama lolos. Dan ternyata yang sampai istilahnya final sampai kita ke tahota saya gitu. Sampai terakhir, sampai tahap terakhir itu. Iya. Dan cukup tertarik juga karena sebelumnya belum pernah ikut kegiatan tentang jurnalisme. Jurnalisme warga atau literasi digital. Memang harus. Kalau Otto bagaimana? Kalau dapat saya informasi kemarin. Dapat informasi itu dari teman Fahmi. Oke. Oh, berarti dapat informasi langsung dari teman nana bicara sendiri. Dari orang dalam. Orang dalam memang luar biasa. By the way, ada yang saya miss sebenarnya. Perkenalan singkat untuk dari kamu dua. Pamela mungkin bisa perkenalan singkat, nama lengkap, terus studi saat ini mahasiswa kayak gitu. Pamela. Oke, perkenalkan nama saya Natalia Pamela Nunaki, mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Sekarang aktivitasnya lagi skripsian. Semester berapa nih? Semester 8. Semester atas lah. Iya. Semester 8? Semester 8 tuh. Bagaimana kalau perkenalan dulu? Ya baik, perkenalkan nama saya Otto Rombino, mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh, berarti ilmu keguruan kah? Keguruan. Luar biasa. Semester berapa sekarang nih? Semester 8, sama kayak Pamela. Oh, sama dengan Pamela. Oke, berarti kamu sama-sama dengan Nuzul kamu sama-sama satu angkatan. Satu angkatan. Angkatan 21. Luar biasa. Iya, berarti tadi yang saya dengar itu kamu mendapatkan informasi kegiatan juara itu kalau Pamela dari dosen, dari ibu dosen ya. Ibu Dila dan Otto sendiri itu dari Tongpo anak bicara, orang dalam. Nuzul ya. So far kamu dua dari kegiatan kemarin itu, apakah kamu pernah terlibat juga kah di kegiatan-kegiatan sebelumnya yang terkait dengan media kayak bicara lakukan kemarin itu? Pamela. Kalau saya pribadi ini mungkin kegiatan pertama ya yang tentang jurnalisme gitu. Dan itulah kenapa saya cukup tertarik juga karena sebelumnya belum pernah, ini pertama kalinya. Ini pertama kali, oke. Dan cukup seru juga selama kegiatan belajar hal baru begitu. Dan saya pribadi seperti yang tadi tuh bicara kayak mau belajar saja begitu. Jadi ya kehutanan tapi ikut kegiatan jurnalisme, kenapa tidak begitu? Kenapa ada kesempatan? Iya, ada kesempatan. Peluang, kenapa gitu, tidak dipakai? Gimana kalau tuh? Kalau saya ini kan sudah ini juga termasuk dalam jurusan tuh kan. Oke. Termasuk dalam bicara, maksudnya bicara begitu. Jadi saya juga tertarik karena memang kegiatan ini saya rasa baik juga karena bisa turun ke kampung-kampung untuk lihat aktivitas masyarakat yang ada di setiap kampung. Tapi memang kalau yang kemarin itu lebih spesifikasi ke foto ya kamu iya. Lebih kepada bagaimana kalian meliput gambar begitu.
Ya, memang tapi memang dasarnya itu kami juga suka foto. Iya, toh? betul. Jadi intinya kalau kita bilang kegiatan kemarin itu intinya kalian juga ketertarikan mau gabung itu karena kami juga suka foto. Suka foto. Berarti Pamela suka foto, Otto suka foto. Jadi hasil kemarin juga tuh tidak ya memang hasil bagus sekali. Apalagi yang tahap terakhir gitu kan gimana? Tahota. Kita Tahota ya. Luar biasa. Baru bagaimana kamu maksudnya kesan kemarin kita tiba di Kaprus waktu itu Tahota. Apa yang pertama kali kau rasakan? Siapa? Kalau yang pertama saya rasakan tuh, yang pertama tiba di sana itu, aduh, tempat sunyi sekali. Iya. Terus yang bikin agak rasa lain tuh pas malam ada orang mabuk. Iya. Terus sempat saya emosi sekali mau hantam dia betul-betul, tapi aduh. Iya. Apa ini juga kegiatan tuh datang kemarin orang undang. Iya, betul. Juga jalankan kegiatan. Memang emosi juga tuh, tapi itu momen paling bagus kan. Iya. Kita pas di sana ada dengan masyarakat di kampung, baru ada situasi-situasi yang kejadian tak terduga. Kejadian tak terduga kayak Dan begitu. itu juga pertama kali saya juga lihat buah pala itu. Kah? Pertama kali ya. Pertama kali. Nanti bisa dicuplikan ditunjukkan buah Pala palanya ya, Manokwari. hasil jebretan teman-teman di kampung Kaprus. Bagaimana kalau Pamela? Kalau saya pribadi itu pertama kali juga ke distrik Tahota. Ya. Dan saya banyak dapat ada beberapa momen yang buat saya seru juga begitu. Akhirnya belajar hal baru juga di tempat itu, karena salah satunya mungkin yang kemarin saya ada tuliskan dalam saya punya postingan. Ya, aku mention itu tuh. Iya. Caption. Oke, terus Tentang penggunaan dua bahasa di kampung itu. Iya. Itu juga kan jadinya pengetahuan baru untuk saya. Betul. Begitu. Terus soal pala juga yang tadi Otto bilang, itu kan jadinya saya tahu ternyata Manokwari punya pala sendiri gitu. Iya, betul. Jadi jadinya ada pengetahuan baru gitu di luar kita belajar soal jurnalisme warga, tapi lewat hal-hal itu seperti mama buah pala itu kita dokumentasikan dan dikasih tahu ke orang luar kalau ini pala Manokwari ada di Tahota. Betul. Terus ada masyarakat yang bisa gunakan dua bahasa begitu di kampung Tahota. Kampung Kaprus, betul. Kaprus. Kan kita kalau yang besar Popotong tahu pala tuh Di Fakfak aja. Iya, itu tahu saya Fakfak kota pala, Kota tapi Pala. pas kemarin kita ke Kaprus itu kan tuh bisa lihat ternyata di sana tumbuhan baru masyarakat bilang Masyarakat itu bukan dong tanam, Tidak ditanam, itu sudah asli dari hutan Alam, itu memang dari alam. alam tuh. Dan masyarakat kan juga jadinya kayak melestarikan dengan buat kebun panjang yang kita ada lewat itu kan Dong jadinya. komoditi unggulan juga di situ. Iya. Dong dapat Jadikan penghasilan penghasilan. dari dong pusat. Pala. Luar biasa, tapi memang kesan saya dengan Nuzul kita teman-teman waktu itu kita perjalanan ke sana juga memang ini dengan teman-teman yang cukup banyak. Kamu ada kemarin berapa ya? Kemarin kan sampai hari terakhir itu kan ada berkurang tuh. Iya. Kami awalnya kita 10 tapi 2 kan tidak Iya, ikut. 2. Ferry sama siapa? Vicky Iya, Vicky. tidak bergabung. Kami 10 orang, saya itu juga kita yang pelaksana kegiatan juga ajak kamu sampai ke tempat yang jauh gitu juga. Ini harus bisa kita hati-hati juga. Tapi untung ada teman-teman Ekozona ya yang Iya, bisa betul. Seru. Mendampingi orang di sana. Luar biasa. Nah, ini terkait dengan foto. Berarti memang kamu sendiri nih memang suka foto ya? Suka foto. Apa selain penggunaan HP kamu ada punya kamera untuk kamera DSLR kan, mirrorless untuk kamu pakai biasanya foto-foto Pamela? Kalau saya sendiri tidak punya sih, cuma memang ketertarikan untuk foto-foto begitu, bukan foto-foto kayak selfie, tidak kayak lihat sesuatu yang menarik begitu pengen difoto. Jadinya pas dengar ini tuh tertarik. Terus pas awal-awal kegiatan ini juga kan Pak Andi sendiri ada kasih tips-tips. Oh, tips-tips. Cara memotret yang benar gitu, pengambilan gambarnya juga. Jadi menurut saya kegiatan ini banyak manfaatnya begitu, kayak kita yang suka foto akhirnya mendapat tips-tips di luar yang
kita tidak bisa dapat di tempat lain. Di tempat Dapatnya lain. di sini dan langsung dari profesionalnya gitu, Iya, yang Bapak sudah Andi yang Pak Andi sudah sendiri yang iya. memang tuh bagaimana kalau tuh Kalau saya memang suka foto juga, tapi kalau untuk kamera kadang teman punya saya pakai, teman Fahmi punya. Fahmi. Ya, kadang kalau ada tugas dari kampus untuk foto, kadang tuh dia gantian untuk foto-foto. Iya, ada kegiatan-kegiatan. Iya, karena itu juga saya tertarik, masuk lama sekali untuk foto-foto. Jadi pas kemarin saya dapat informasi dari Nusul bilang nanti kegiatannya itu foto-foto saja. Ya, saya juga tertarik, terus dapat materi tambahan dari abang. Iya, betul. Dari situ tambah ilmu lagi untuk Betul. pakai Apa namanya? Memang awalnya kita tertarik kan suka foto-foto, pas ikut kegiatannya dapat materi lagi tuh bagaimana teknik pengambilan foto Teknik foto. betul, dapat angle-angle, bagaimana pencahayaannya. Itu kalian dapat apa? Dapat ilmu juga ya. Terus di ajarkan juga kan bagaimana kita mengcapture sesuatu dengan apa kayak untuk menceritakan maksud dari alasan kita mengcapture Betul, ada alasannya. subjek itu, objek Iya, itu. objek-objeknya. Jadi kayak ya itu sudah yang Oto bilang ilmu baru lagi. Ilmu baru. Jadi kan kemarin kita teman-teman ikut kegiatan itu selain foto, teman-teman harus buat apa? Caption. Captionnya. Kita menjelaskan apa yang Maksud dari maksud dari itu. Kalau kemarin waktu foto apa? kemarin kalau di Pulau Lemon kemarin itu sejarah, saya ambil tentang histori. History, betul. Tapi kalau yang di Tahota tuh foto Kalau apa? Tahota kemarin karena di sana kurang saya masyarakat di sana kurang Apa namanya? Aktif. iya kurang aktif untuk antar dong, untuk lihat histori di sana, sejarah di sana. Sejarah. Makanya kemarin tuh semua kumpul semua jalan satu kali untuk foto Tempat yang dia Iya, bilang tempat. perbatasan gitu. Perbatasannya. Batas wilayah orang Kaprus gitu. Iya, batas wilayah. Perjanjian kadang bilang. Kalau Pamela gimana foto mama yang itu ya? Iya, dari awal kegiatan saya terpilih di bagian ekologi. Karena katanya anak kehutanan. Anak kehutanan kayak gitu. Tapi pada saat di Tahota, Pak Andi kan perintahnya bebas aja kita bawa sebanyak mungkin yang informasi yang bisa kita bawa. iya. Jadi yang saya bawa tuh mama yang bisa fasih 2 bahasa Wamesa dan Sou. Terus Pala Manokwari. Terus bekas rumah para apa namanya? Oh ini. Iya. Perusahaan, bekas rumah perusahaan. Terus ada juga pemandangan itu distrik Tahota. Distrik Tahota tuh. Oh iya betul. Lokasi Kampung Kaprus itu kan dulu tuh apa namanya? Bekas perusahaan kayu, kan? iya. Perusahaan kayu. Jadi masyarakat ini kan dulu dong tinggal di pesisir pantai. Kan? Iya. Nah, setelah aktivitas perusahaan itu sudah tidak lagi berproduksi kan, produksi lagi, akhirnya dong pindah ke dong lokasi kan. Memang luar biasa. Jadi kalau kamu sendiri bagaimana kamu merasakan kegiatan kemarin yang kamu dapat untuk kegiatan kemarin itu apa saja yang kamu sampai saat ini kamu masih tetap selain foto apa yang kamu dapatkan sih atau bagaimana? Apa yang Kegiatan juara kemarin tuh. kegiatan jurang yang di Kaprus atau Di Kaprus atau di Kaprus ataupun di Pulau Lemon juga, apa yang kamu dapat sih? yang saya dapat itu memang banyak sekali. Yang saya rasa dapat banyak sekali karena di situ pengalaman banyak sekali yang saya dapat. Yang pertama dapat teman baru. Ya. Teman baru. Relasi teman. Ya, dapat teman baru juga, ilmu yang dari abang dorang. Sama pergi ke tempat yang belum pernah saya pergi. Nah betul itu. Terus yang lebih bikin saya tertarik sekali tuh pas ke sana dikasih tunjuk buah pala dan juga ada beberapa tanaman yang memang langka. Salah satunya tuh kayu masoi. Kayu masoi. Iya, kayu masoi. Kau patah langsung tuh ya. Saya potong langsung bawa pulang. Bawa pulang. Jadi teman-teman ada penjelasan dari salah satu kita fasilitator lokal. Dia kasih tunjuk kita di Kampung Kaprus waktu itu di Manokwari Selatan. Teman-teman punya lokus kegiatan itu
ada salah satu pohon yang memang cukup terkenal, kayu masoi, pohon kayu masoi. Nah itu yang Oto mau jelaskan ini, Oto cerita terkait apa, kok patah langsung ya? Langsung foto Patah mau langsung. foto. Karena apa aja dia bilang apa itu? Ini ada salah satu cerita dari masyarakat di sana bahwa kalau kita pakai kayu masoi itu apa itu bisa kasih hilang, kasih usir suami, ya gitu. Jadi Oto langsung patah. Oto langsung Tapi tertarik. tidak Coba. tapi tidak begitu juga. Karena ini kayu masoi ini kan kalau dijual itu kan mahal tuh. Mahal. Terus harum, kayunya harum. Jadi itu yang saya juga penasaran, makanya saya ambil saja. Tapi kalau untuk yang usir-usir setan, Tidak sampai ke situ tidak, juga. tidak. Abang ini pacar dia ada tambahkan juga. ya, tambahkan ya. Memang luar biasa. Tapi itu kan juga salah satu kayu yang mahal ya. Iya, Itu kayu mahal baru apa Roma tuh kuat Kuat sekali. sekali. kuat Kita kan perjalanan pulang, si salah satu teman Hilda, Iya Hilda. dia bawa potongan kecil itu satu mobil harum Iya, sama toh. ini baunya. Jadi saya juga baru pertama kali. Kemarin kan ikut orang, pertama kali tuh saya lihat apa kayu masoi itu baru dia kulitnya tuh. Cium dia bau tuh memang Harum harum dan memang kuat sekali punya. Terus bagaimana kalau apa Pamela apa yang Pamela dapatkan dan dari kegiatan kemarin itu kesan-kesannya lah. Kalau saya pribadi itu apa ya, jadinya saya mengerti juga kalau jadi beberapa materi yang Bapak Andi sampaikan itu kayak kita juga jurnalisme warga nih kan sebenarnya sepemahaman saya dari materi yang kita dapat itu Iya. mengajar kita supaya bagaimana kita anak-anak muda khususnya lebih aware sama isu-isu di sekitar kita gitu. Iya. Dan lewat foto itu kita belajar memotret objek-objek yang mungkin bagi orang lain tidak penting mungkin, tapi Iya. melalui kita sekitar warga khususnya anak-anak muda bagaimana kita mengangkat sesuatu yang mungkin orang lain tidak sadari hal itu. Contohnya mungkin saya akan kembali lagi seperti pala di Manokwari ini kan itu hal yang wah kalau kita angkat kan, saya kemarin posting tentang pala itu, tentang foto-foto itu ada beberapa teman, bahkan saya punya bapak sendiri, oh ternyata Manokwari ada pala. Iya bapak, Iya toh. bapak ternyata ada pala. Wah bapak baru tahu. Iya, terus jadinya ngobrol-ngobrol. Itu kalau dikembangkan, berarti apa yang kita pelajari itu ada manfaatnya begitu. Betul. Menarik perhatian orang-orang yang Betul. sebelumnya tidak tahu akan hal-hal itu Iya, begitu. betul. Dan itu menurut saya menarik. Terus soal kembali lagi mama yang bisa kuasai 2 bahasa. Kebetulan saya ini orang Ondama, Iya. orang Wamesa. Orang biasa. Wawi kah? Iya. Iya, betul. Iya, Wawi. Jadi mama ini menguasai 2 bahasa, Sou dan Wamesa. Wamesa itu orang Ondama juga gunakan bahasa itu dengan dialek yang berbeda begitu. Iya. Mungkin mama pakai sedikit campuran dialek Sou begitu. Iya betul. Tapi jadinya saya juga tahu, oh ternyata bahasa Wamesa nih ada yang logatnya begini, ada yang logatnya begitu. Iya. Mungkin di bagian Sou logatnya sedikit berbeda, tapi penggunaan bahasanya sama begitu. Sama. Dan itu juga menarik menurut saya. Terus selama kegiatan juara ini juga itu banyak manfaat yang saya dapat, seperti cara memotret yang benar, bagaimana kita bercerita tentang foto yang kita ambil. Kan anak-anak muda zaman sekarang kayak istilahnya lihat foto ini karena estetik begitu. Tapi Tapi ternyata di juara ini kita diajarkan bagaimana memotret tapi menjelaskan maksud dari potret itu tersendiri begitu. kenapa kita Capture sesuatu itu. Jadi itu saja yang jadinya sebagai pribadi yang suka foto-foto, jadinya itu oh ternyata foto tuh tidak sembarang, oh ini karena estetik gitu. Iya. Tapi jadinya oh saya harus foto ini supaya orang-orang tahu kalau ini tuh begini, Betul, ini tuh betul. begitu. Jadinya ditambah lagi caption yang jadi tambahan penjelasan di caption Informatif, ini lebih informatif lagi. Jadinya hal-hal yang minim diketahui orang lain lebih banyak lagi yang tahu lagi gitu. Iya. Menurut saya. Memang luar Pokoknya biasa. juara Berarti keren. kegiatan juara ya manfaatnya luar biasa Luar ya. biasa sekali. Teman-teman bisa dapat informasi. Pokoknya teman-teman bisa dapat informasi ketika kamu gabung ke bicara kegiatan juara itu, kalian dapat
informasi, dapat ilmu, dan kalian setelah menjadi praktisi untuk kegiatan juara, kalian juga memberikan informasi kepada publik juga, tuh. Luar biasa, memberikan tepuk tangan. Luar biasa, bicara the best. Keren. Ya, ini kita jam berapa nih? Baru menit saja yang terlalu. Pesan-pesan untuk teman-teman anak muda juga, anak muda Papua, Otto juga, Pamela, karena pesan-pesan untuk teman-teman bagaimana kamu dua ini kan ikut kegiatan-kegiatan di yayasan artinya kegiatan yang di luar dari kampus, dan kalian berdua terlibat di kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan oleh yayasan-yayasan, lembaga-lembaga. Bagaimana itu kalian bisa mendapatkan ilmu yang di luar dari kampus, toh? Ketika kalian dua ikut kegiatan-kegiatan ini, bagaimana kalian dua memberikan pesan untuk teman-teman muda agar terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan itu juga, toh kegiatan-kegiatan yang dilakukan lembaga atau yayasan, supaya bagaimana meningkatkan kapasitas diri juga. Apa pesan-pesan kamu dua untuk teman-teman muda? Siapa duluan nih? Otto. Ladies first kah? Oke. Kalau saya pribadi seperti yang awal saya bilang, saya kan mahasiswa Fakultas Kehutanan begitu. Terus ini kan kegiatan juara jurnalisme warga. Sedikit jauh dari Fakultas Kehutanan, cuma setelah saya lihat itu jadi pelajaran baru begitu, kayak mungkin kedepannya saya sebagai mahasiswa kehutanan saya bisa angkat isu-isu kehutanan melalui materi pelajaran yang saya sudah dapat dari juara begini, lewat postingan, caption, menyampaikan sesuatu, contohnya kayak Pala tadi. Pesan-pesan saya mungkin untuk teman-teman muda, anak-anak muda, untuk anak-anak muda Papua, jangan takut mencoba saja hal baru, karena saya pribadi orangnya sebenarnya takut, kayak takut salah bicara, takut ini itu, tapi ternyata saya beranikan diri dan jadinya saya mengetahui hal-hal yang kalau saya di rumah saya kayaknya saya tidak akan tahu begitu. Karena sosmed sekarang sudah cukup besar, kita bisa tahu apa saya, tapi untuk terjun langsung gitu feel-nya beda. Kita akan lebih tahu lebih dalam begitu saja menurut saya. Jadi untuk anak-anak muda jangan takut mencoba hal baru dan belajar hal baru saja. Itu saja. Luar biasa memang. Gimana? Atau pesan-pesan dulu, Pesan kah? Langsung kesan dulu pesan. Pesan kesan tadi sudah tuh. Pesan sekarang. Aku pesan untuk anak-anak muda dong. Untuk tong semua. Oke, pesan saya sama kayak Pamela tadi, jangan ragu untuk mencoba hal baru. Tapi hal baru ini jangan sampai semua hal mau dicoba. Oke. Hal-hal baik saja yang harus. Ada dalam tanda kutip ya? Ada tanda kutip. Oke. Terus kalau kegiatan-kegiatan begini tuh harus wajib ikut. Betul. Apalagi kegiatan yang ada komunitas-komunitas wajib ikut. Untuk memperkaya ilmu. Betul. Agar bisa berkembang dengan baik. Selain di kampus. Dapat ilmu kampus, tapi kegiatan-kegiatan di luar. Oke lah. Sip, luar biasa. Terima kasih banyak untuk Pamela dan Otto. Kami sudah sharing pengalaman kemarin kegiatan jurnalisme warga 3. Mungkin berikutnya kita bisa ajak teman-teman jurnalisme warga 2, ada Nuzul juga dan kawan-kawannya, Kakak Desi, Abu Dendivo dan teman-teman yang lain. Kita bisa ajak dong juga, kita diskusi terkait kegiatan yang mereka lakukan sebelumnya seperti yang saat ini jurnalisme 3 lakukan. Oke. Terima kasih banyak Pamela dan Otto. Kesempatan ini kami sudah bisa berbagi dengan kita di podcast Bingkai Cerita Rakyat. Oke, sip. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Saya closing ya. Terima kasih banyak Pamela dan Otto. Oke, hai kamu semua. Kita sudah berada di ujung dari podcast kita, bincang-bincang kita pada hari ini. Jangan lupa untuk share, komen, dan bagikan sebanyak mungkin
supaya teman-teman juga bisa dapat informasi yang sekarang tuh juga terinformasikan dari teman-teman ini. Terima kasih banyak, saya Cesario pamit undur diri dari hadapan kamu semua. Bye. Hello.